Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Dewi Anjaswati dengan NIM 2012212126. 2. Putri Apriliani dengan NIM 2012211316. 3. Lucia Septiana dengan NIM 2012214141. Di sini kami akan memberikan ulasan tentang kitab Mustalah Al-Hadis. Mustalah hadis adalah ilmu yang menjadi alat untuk mengetahui kondisi seseorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolak. Faedahnya adalah untuk mengetahui riwayat-riwayat yang diterima atau ditolak dari seseorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan. Buku ini merupakan buku ilmu hadis yang insya Allah dapat dijadikan bekal dasar untuk mempelajari tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui kondisi sanad dan matan hadis dari sisi diterima atau ditolak. Sedangkan objek pembahasannya adalah sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolak. Manfaatnya dapat membedakan hadis yang sahih dan dhaif. A. Data-data kitab. Judul kitab yaitu Kitab Mustalah Al-Hadis. Penulisnya Dr. Mahmud At-Tohan, diterbitkan oleh Al-Hidayah pada tahun 1977. Tebal halaman 240 halaman. B. Data penulis kitab. Kitab ini ditulis oleh Dr. Mahmud Tohan atau nama lengkap beliau adalah Abu Hafiz Mahmud bin Ahmad bin Mahmud Tohan. Beliau lahir pada tanggal 12 Juni 1945 di kota Suriah. Setelah hafal Al-Quran dan belajar dari sekolah dasar sampai menengah, kemudian beliau melanjutkan kuliah jurusan syariah di Universitas Damaskus. Selanjutnya, beliau melanjutkan S2 di Universitas Madinah pada jurusan hadis dan melanjutkan S3 di Al-Azhar. Beliau memperoleh gelar doktor dengan disertasi yang berjudul Al-Akhir Al-Hakim Al-Baghdadi. Kemudian menjadi dosen di Universitas Ibnu Saud pada jurusan syariah. Lalu pada tahun 1982 beliau pindah mengajar di Universitas Kuwait dan pensiun pada tahun 2005. Namun beliau masih aktif menjadi dosen di jurusan ilmu tafsir hadis. 1. Khobar. Khobar adalah segala yang menyempurnakan makna mubtada. Bagian yang ketika bersama mubtada, maka kalimat tersebut menjadi sempurna. Maka, khobar adalah penyempurna makna mubtada. Khobar ditinjau dari segi sampai kepada kita terbagi menjadi dua. Yang pertama, khobar mutawatir, yaitu jika dia memiliki jalur yang tidak bisa dihitung dengan bilangan yang jelas. Menurut etimologi, artinya silih berganti, sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah apa saja yang menurut orang-orang banyak, menurut kebiasaan tidak mungkin kebiasaan mereka sepakat untuk berdusta. Kemutawatiran tidak bisa terwujud melainkan dengan 4 syarat, yaitu yang pertama, hendaklah diriwayatkan oleh orang banyak. Perawi yang banyak ini harus terdapat dalam tingkatan sanad. Menurut adat mereka tidak mungkin bersepakat bertindak bohong. Kesadaran khobar mereka adalah indera seperti kami berucap, kami mendengar, kami melihat, dan kami menyentuh. Yang kedua, apabila suatu hadis memiliki jalan atau jalur yang terbatas dengan bilangan tertentu dinamakan dengan ahad. Khobar ahad adalah berita yang diriwayatkan oleh satu orang. Bab 2 Al-Jarh wa Ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Tujuan ilmu Al-Jarh wa Ta'dil
Yang pertama, mengetahui status periwayat hadis. Yang kedua, mengetahui kedudukan hadis. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat periwayat yang makbul. Bab ketiga, periwayatan hadis dan gelar atau pilarnya. Ar-rawi atau seorang yang menyampaikan atau menerima suatu periwayat hadis. Al-marwi atau suatu materi yang diriwayatkan oleh sang rawi. Selanjutnya, thariqah ar-riwayah atau sigat tahammul al-wa'ada al-hadis atau sarana yang digunakan berkenaan dengan proses penyampaian dan penerimaan hadis. Yang terakhir ada sanad atau rangkaian para periwayat yang menyampaikan hadis. Selanjutnya yaitu bab 4, isnad dan perawi. Isnad secara etimologi berarti menyandarkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan menurut istilah, isnad berarti mengangkat hadis kepada orang yang mengatakannya atau sumbernya, yaitu menjelaskan tentang jalan matan dengan meriwayatkan hadis secara musnad. Isnad juga dapat diartikan dengan menceritakan jalannya matan. Perawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Perawi yang pertama adalah para sahabat, sedangkan perawi yang terakhir adalah orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kitab ini. Kelebihan yang pertama yaitu kitab ini disusun secara sistematis dan berurutan, yang diawali dengan definisi secara bahasa dan istilah yang jelas dari syarat, hukum, contoh, dan bagian-bagiannya. Kelebihan yang kedua, yaitu kitab ini disusun oleh Dr. Mahmud Attohan dengan 4 bab, yang hampir di setiap sub pembahasannya menjelaskan tentang definisi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan hadis. Kelebihan yang ketiga, yaitu kitab ini ditulis untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari kaidah dan berbagai istilah hadis dan mempelajari ilmu hadis. Kelebihan yang terakhir, yaitu bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dipahami. Adapun kekurangannya, yaitu kitab ini mungkin sedikit membosankan karena bagi sebagian orang lebih menyukai narasi yang panjang dibandingkan poin-poin intinya dari topik pembahasan. Kesimpulan, mustalah hadis adalah ilmu yang menjadi alat untuk mengetahui kondisi seorang periwayat dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolak. Kitab ini diriwayatkan oleh Dr. Mahmud Attohan dengan 4 bab di dalamnya. Yang pertama, membahas tentang khobar. Yang kedua, mengenai al-jar wa at-ta'dil. Ketiga, membahas tentang periwayatan dan pilar-pilarnya. Dan yang terakhir, membahas terkait dengan isnad dan perawinya. Kitab ini disusun untuk memudahkan mahasiswa dalam mempelajari kaidah-kaidah berbagai istilah hadis dan mempelajari ilmu hadis. Dan bahasa yang digunakan dalam kitab ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.